Halo guys, selamat datang di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan masuk ke film Stranger Things Season 5 episode 6. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di kolom deskripsi guys. Sebelum kita lanjutkan, silahkan pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, yang dibuka dengan kepanikan total di Upside Down. Teori Dustin tentang generator perisai di episode sebelumnya ternyata salah besar. Nancy baru saja menembak inti energi di langit. Tapi bukannya menghancurkan perisai, tembakan itu justru memicu ketidakstabilan dimensi. Dustin menemukan jurnal Dr. Brenner dan menyadari kesalahan fatalnya. Inti itu bukan generator perisai, melainkan materi eksotik yang menahan keutuhan dimensi Upside Down. Dengan menembaknya, mereka tidak membuka pintu, melainkan memicu kiamat kecil. Struktur realitas di sekitar mereka mulai runtuh. Gravitasi menjadi kacau. Nancy dan Jonathan terlempar akibat ledakan hebat. Dustin dengan gemetar mengatakan bahwa di balik dinding itu bukanlah jalan keluar, melainkan kematian. Sedikit mundur ke belakang, kita melihat Erica Sinclair beraksi di dunia nyata. Jam 5 pagi, Erica menggedor rumah guru sains favorit mereka, Mr. Clark. Ternyata Mr. Clark sedang sibuk dengan seorang wanita, pustakawan sekolah. Erica tidak peduli dengan kecanggungan itu. Dia memaksa Mr. Clark untuk bangun dan membuatkan alat pelacak telemetri baru demi menyelamatkan Dustin yang sedang dalam bahaya hidup dan mati. Kembali ke Upside Down, situasi semakin kritis. Hopper, Eleven, dan Kali tidak mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba, dinding di dekat mereka menghisap mobil yang terperangkap di situ, sampai membuat lubang yang menghisap segala sesuatu di sekelilingnya. Mereka berusaha lari menghindari hisapan itu. Gak lama kemudian, sebuah gerbang dimensi terbuka. Mereka berusaha menuju gerbang itu sebelum semuanya runtuh. Dengan bantuan Elle menghalangi benda-benda yang berterbangan, Hopper berteriak agar mereka terus berlari. Kita kemudian diperlihatkan apa di balik dinding itu. Ternyata ruang hampa, guys. Kita berpindah ke alam pikiran. Max dan Holly sedang berlari keluar dari pintu di hutan memori, dikejar oleh Henry alias Vecna. Henry tidak lagi berpura-pura baik. Dia mengancam Max. Dia tahu Max sangat peduli pada Holly. Henry berkata jika Holly tidak menyerah dan kembali ke rumah, dia akan menyakiti Max. Max dengan berani menantang Henry, menyebutnya pengecut karena tidak berani masuk ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Henry mengakui dia tidak bisa masuk, tapi dia memperingatkan bahwa ada cara lain untuk menyakiti mereka. Henry memberi ultimatum, kembali padanya, atau tonton Holly menderita dan mati. Di dunia nyata, tepatnya di Radio Shack, Robin, Lucas, dan Mike kebingungan. Mereka melihat partikel Mind Flayer terbakar dan terbang ke angkasa, tapi Will tidak kunjung sadar dari transnya. Lucas panik, mengira mereka gagal. Namun, Robin menyadari sesuatu. Dokter di rumah sakit tidak pernah bisa menjelaskan kenapa Max koma. Mike menyimpulkan bahwa Max, Will, dan Holly sebenarnya tidak koma secara medis. Mereka berada dalam kondisi trans atau kerasukan. Pikiran mereka dipenjara di dalam pikiran Vecna. Ini memberi mereka harapan baru. Jika teori ini benar, artinya Max dan Holly sedang mencoba kabur dari dalam pikiran Vecna. Jika mereka berhasil keluar, mereka akan bangun kembali di tubuh asli mereka. Mike bertekad untuk pergi ke rumah sakit menjaga tubuh Max, yakin bahwa pacarnya itu sedang berjuang untuk kembali. Jauh di dalam alam bawah sadar, Vecna sedang menyiksa Will Byers. Vecna mengungkapkan fakta mengejutkan tentang masa lalu Will. Dia bertanya, apakah Will mengenali tempat ini, Upside Down? Will menyangkal, tapi Vecna memaksanya mengingat. Vecna mengungkapkan bahwa Will bukan sekadar korban, Will adalah arsiteknya. Terowongan-terowongan di bawah Hawkins yang muncul di season 2, Will yang membangunnya dalam tidurnya saat dia kerasukan Mind Flayer. Vecna menyebut Will sebagai wadah, mata-mata, dan pembangunnya.
Vecna mencoba memaksa Will untuk menjadi mata-matanya sekali lagi untuk melacak lokasi Max dan Holly. Tapi Will menolak mentah-mentah meski disiksa. Now at last it is a better world. Never. Di dalam gua memori, Max dan Holly sedang beristirahat. Holly bertanya, kenapa Henry tidak bisa masuk ke gua itu? Max menjelaskan teorinya. Alam pikiran ini, atau Kamazots, dibangun dari memori Henry. Gua ini pasti adalah memori traumatis yang Henry hindari atau takuti, sehingga menjadi tempat aman bagi mereka. Max mencoba mencari jalan keluar melalui memori-memori lain, seperti yang dia lakukan sebelumnya dengan lagu Kate Bush. Right? I don't know, a memory that for whatever reason, except there's nothing in here that is even... Anyway, that's my theory. Namun, Holly yang tidak sabar ingin mencoba keluar lewat padang pasir. Max melarangnya keras, mengatakan itu terlalu berbahaya. Ketegangan terjadi saat Max harus bersikap tegas layaknya seorang kakak atau ibu bagi Holly. Tapi akhirnya Max menyerah dan ikut menemani Holly. I take it back. You don't remind me of your... Di luar Radio Shack, sebuah mobil mendekat. Joyce mengira itu mobil jenazah atau kabar buruk. Tapi ternyata itu adalah Hopper. Dia selamat dari runtuhan dimensi. Dan dia tidak sendirian. Eleven keluar dari mobil dan langsung memeluk Mike. Mereka segera masuk ke dalam untuk melihat kondisi Will yang masih kaku tak sadarkan diri. Clearly not. Why do you sound disappointed we're still alive? I'm not disappointed. And you and I are spirits, which seems unlikely. Sementara itu, di reruntuhan Lab Hawkins di Upside Down, Steve dan Dustin masih terperangkap di tangga darurat. Mereka selamat berusaha mencari Nancy dan Jonathan di atap gedung. Dustin masih syok karena kesalahannya hampir membunuh mereka semua. Dia menjelaskan bahwa tempat ini sekarang sangat tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Langkah mereka tertahan ketika melihat di atas mereka, exotic matter sudah berputar-putar. Steve mencoba menghubungi Nancy lewat radio, tapi hanya ada suara gemeresik statis. Di atas atap, Nancy dan Jonathan juga selamat. Mereka terbangun di tengah puing-puing yang meleleh dan berlendir. Nancy menyadari bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar sebelum lendir yang meleleh merendam mereka. Tapi cilakanya, gagang pintu tangga ikut meleleh. Mereka tidak bisa membuka pintunya. Di markas, terjadi perdebatan panas. Kali bersikap sinis dan pesimis. Dia mengatakan bahwa membunuh Henry tidak akan mengakhiri masalah, karena militer ingin menggunakan darah L untuk menciptakan monster baru. Hopper marah pada sikap Kali yang menjatuhkan mental. He's getting weaker, not longer than you, actually. We were raised... Well, I'm sorry I'm all out of gratitude. I thought you said to me like you did. I'll leave you alone for 2 seconds without... Because of you. Because of your lie. Elle mencoba masuk ke pikiran Will untuk membawanya pulang, tapi gagal. Vecna terlalu kuat dan terus menghindar. Hopper menyarankan menggunakan tangki deprivasi sensory deprivation tank, untuk memperkuat sinyal Elle. Mereka harus merakit tangki itu secepat mungkin. Adegan berpindah ke rumah sakit. Robin dan Lucas sedang bergegas menuju kamar Max, tapi mereka ketahuan oleh Vicky. Vicky sangat marah karena Robin terus-menerus menghilang dan berbohong. Vicky, yang melihat perilaku aneh Robin, menuduh Robin sebagai pecandu narkoba yang sedang sakau. Di lab, Steve dan Justin masih berusaha naik ke atap. Tiba-tiba beberapa anak tangga mulai bolong karena meleleh. Sementara di atap, Nancy menggunakan kaki kursi yang dia patahkan untuk membolongi pintu. Tetapi itu malah bikin situasi tambah kacau. Dari lubang itu, cairan lendir malah masuk semakin deras. Mereka memutuskan naik ke atas meja, tapi kebingungan. Akhirnya mereka hanya bisa teriak minta tolong. Sementara itu di markas, mereka sedang sibuk mempersiapkan bak untuk Elle. Joyce dan Hopper berbagi momen tenang namun emosional.
Joyce menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Will. Dia merasa idenya untuk membiarkan Will masuk ke pikiran Vecna adalah kesalahan fatal. Hopper, dengan bijak, menenangkan Joyce. Dia mengatakan bahwa menjadi orang tua berarti hidup dengan penyesalan seumur hidup, bahwa setiap pilihan yang diambil mungkin salah. Mereka berdua menyadari bahwa beban ini bukan hanya milik Joyce, dan mereka harus tetap kuat demi anak-anak. Your whole life, that every choice you've made, new choice. Di ruangan lain, Mike mencoba menghibur Eleven yang sedang bersiap-siap. Elle mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya. Dia memberitahu Mike tentang peringatan kali, bahwa membunuh Vecna saja tidak akan mengakhiri segalanya. Militer ingin membangun kembali laboratorium di Upside Down, bukan hanya untuk eksperimen biasa, tapi karena darah Elle. Darah Elle mengandung kunci untuk menciptakan monster-monster baru, menciptakan Henry baru. Elle merasa dia adalah sumber masalah dan ingin pergi jauh setelah ini. Namun, Mike menolak untuk menyerah. Dia menegaskan bahwa ini bukan permainan D&D, di mana Mike tidak bisa mengontrol akhir cerita. Kali ini, mereka menulis cerita mereka sendiri bersama-sama. Di alam pikiran, Camazotz, Max dan Holly akhirnya sampai di lokasi rahasia yang ditunjukkan oleh peta tutup botol Henry. Namun, yang mereka temukan hanyalah pasir. Gurun pasir kosong sejauh mata memandang. Holly coba mencari posisi yang pas dengan bentuk tutup teropong yang dia gunakan. Bentuknya seperti mulut goa mereka. Dan ketika posisinya pas, tiba-tiba Holly terjatuh ke sebuah lubang. Untung saja Max dengan sigap menariknya kembali ke atas. Di rumah sakit dunia nyata, Robin yang tertangkap basah oleh Vicky mencoba menjelaskan semuanya. Monster, dimensi lain, dan kenapa dia menghilang. Sayangnya bagi Vicky yang orang awam, cerita Robin terdengar seperti racauan orang yang sedang sakau narkoba. Vicky sangat marah dan kecewa. Dia menuduh Robin sebagai pecandu yang butuh pertolongan profesional, bukan pacar. Tiba-tiba, Robin mendengar suara seorang tentara mencari dirinya. Robin berusaha kabur, tapi dia terkepung. Kembali ke lab. Steve dan Dustin terjebak di posisi yang sangat berbahaya. Steve melihat peluang untuk memanjat ke tempat yang lebih tinggi, menggunakan tangga, agar bisa mendapatkan sinyal radio dan menghubungi Nancy. Namun, struktur bangunan itu miring dan rapuh. Dustin panik dan melarang Steve pergi. Trauma Dustin akibat kematian Eddie Munson kembali menghantuinya. Dia berteriak histeris, memohon agar Steve tidak menjadi pahlawan dan mati meninggalkannya seperti Eddie. Steve menatap Dustin dengan tajam dan berjanji dia tidak akan mati, karena dia tidak sanggup melihat Dustin bersedih lagi. Dan benar saja, gak lama kemudian tangganya jatuh. Nancy dan Jonathan terjebak di ruangan yang hampir runtuh. Menyadari kematian mungkin sudah dekat, mereka akhirnya jujur satu sama lain. Nancy mengaku dia membenci lagu The Clash yang selalu diputar Jonathan. Jonathan mengaku dia tidak pernah membaca buku-buku rekomendasi Nancy, hanya membaca ringkasannya saja. Pengakuan-pengakuan kecil ini membuka bendungan emosi mereka. Jonathan mengakui bahwa dia tidak pernah melamar kuliah ke Emerson karena dia takut melangkah keluar dari trauma bersama yang mengikat mereka. Jonathan kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, cincin pertunangan. Tapi dia tidak melamar, dia melakukan unproposal, pembatalan lamaran. Dia sadar pernikahan tidak akan memperbaiki masalah mereka. Nancy menerima pembatalan itu dengan lega. Dalam momen yang aneh namun indah, mereka menyadari bahwa mereka saling mencintai, tapi mereka tidak perlu terikat oleh trauma atau ekspektasi orang lain. Tepat setelah rekonsiliasi itu, mereka menyadari cairan lendir di sekelilingnya sekarang sudah mengering dan jadi padat. Jonathan! Oh my... Kita kemudian pindah sebentar melihat Elle yang sudah mulai masuk ke bak airnya. Dia berhasil mendapatkan lokasi Will dan berusaha melepaskan dari lilitan sulur Vecna. I need you to show me where you are.
Sementara di dimensi pikiran, Holly dan Max memutuskan untuk turun ke lubang bekas tambang yang baru aja mereka temukan. Di dalam, mereka melihat ingatan masa lalu Henry kecil. Seorang yang terluka dan membawa sebuah koper, nampak ketakutan melihat Henry. Dia melepaskan tembakan dan kena tangan Henry. Henry terpaksa membunuh pria itu untuk mempertahankan diri. Holly shock. Dia bertanya, apakah gara-gara itu Henry jadi jahat? Holly kembali mengintip, nampak Henry mengambil koper pria itu dan membukanya. Tiba-tiba Max menarik Holly untuk membantunya membongkar tumpukan batu yang nampaknya adalah jalan keluar mereka. Max bisa mendengar lagu yang dimainkan Lucas di rumah sakit. Are going to spy for me. One. Di saat yang sama, Vecna yang marah karena gagal mendapatkan Holly dan Max kembali menyiksa Will. Dia menuntut Will memberitahu di mana lokasi tubuh fisik Max. Will berusaha melawan, tapi Vecna terlalu kuat. Vecna berhasil mengintip ke dalam pikiran Will dan melihat bahwa Max sedang dirawat di rumah sakit. Vecna sudah mengetahui lokasi Max. Dia mengirim pasukannya, para Dimodok dan Dimogorgon, untuk menyerang rumah sakit Hawkins di dunia nyata. Dan di rumah sakit, Robin lagi diseret tentara yang menangkapnya. Tiba-tiba lampu di sepanjang koridor berkedip. Robin panik dan coba menjelaskan apa yang akan terjadi ke tentara itu. Tapi, terlambat guys. Tiba-tiba monster sudah muncul di lorong rumah sakit. Kekacauan terjadi. Monster itu nampak mengabaikan Robin dan Vicky. Mereka semua berlari menuju kamar Max. Robin segera memberitahu Lucas yang setia menjaga Max lewat pengeras suara resepsionis. Dia menyuruh Lucas ke basement. Lucas harus menggendong tubuh kaku Max yang masih koma, berlari menghindari monster yang siap mencabik-cabik mereka. Mereka terpojok di sebuah ruangan laundry. Mereka mengunci pintu-pintu, sementara monster mendobrak dari luar. Tapi akhirnya pintunya jebol. Robin meminta Lucas mematikan musik, supaya tidak menarik perhatian para monster itu. Tapi Lucas menolak. Max sudah hampir kembali. Tiba-tiba, sebuah tabung oksigen terputar di dalam mesin pengering, mengeluarkan suara berisik. Monster-monster itu langsung teralihkan perhatiannya. Begitu para monster berkumpul di depan mesin, tabung itu meledak. Semua monster tewas. Ternyata, Ibu Holly telah datang menyelamatkan Lucas dan Robbie. Di saat yang sama, di dunia dimensi, Max sudah melihat portal dirinya bersama sosok Lucas dari dunia nyata, melalui lagu Running Up That Hill yang diputar Lucas di rumah sakit. Max lalu memegang tangan Holly. Dia memberitahu Holly bahwa Holly lah pahlawan sebenarnya. Holly yang berani masuk ke hutan, Holly yang berani masuk ke goa. Max meyakinkan Holly bahwa boneka Holly the Heroic hanyalah benda mati. Tapi keberanian sejati ada di dalam diri Holly sendiri. Kata-kata Max membangkitkan kekuatan dalam diri Holly. Dan akhirnya, sebuah pintu portal milik Holly terbuka, jalan keluar dari pikiran Vecna. So me. Friends. I get to see Lucas. You saved me. She's you, Holly. Max menyuruh Holly lari menuju portal itu. Holly ragu meninggalkan Max. Tubuhnya masih berada di sarang Vecna. Tapi Max berjanji, mereka akan datang ke Upside Down untuk menemukan Holly. Episode ditutup dengan adegan Holly dan Max berlari menuju portal mereka masing-masing. Gokil guys. Mereka yang punya kekuatan, akhirnya bakalan berkumpul di episode berikutnya. Wah, bakalan seru nih guys. Oke, silakan tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.